wabarakatuh. Salam sayang dan hormat buat Buya dan tim Bu Anima, Pak Afkar dan Pak Tatu di studio. Iya, imajinasi ini memang selalu diberi tempat dalam setiap gelombang cintanya Buya. Itu selalu ada dan ujungnya memang dimaksudkan untuk memicu lagi imajinasi itu supaya hidup. Karena imajinasi ini terkait dengan kreativitas dan banyak hal yang saya kira itu tentang imajinasi sekilas. Dan langsung ke gelombang cinta, bahwa saya melihat ada keterkaitan erat antara judul malam ini dengan yang disampaikan Buya di kajian Batur Rabbani tadi, tetap tentang bagaimana perjalanan kita ke dalam diri kita sendiri itu harus kuat bertemu dengan orang, kuat bertemu dengan setan. Dan yang terakhir tadi kuat bertemu dengan nafsu gitu. Nah, cuma di sini dikemas dengan kisah lucu dari konflik yang terjadi di antara para mantan. Konflik mantan suami dan mantan istri. Memang agak khusus di sini, memang dimunculkan kelucuan-kelucuan pada wanita ya. Ada wanita yang dicintai, sudah diceraikan, tapi kembali lagi ke mantannya dan tersakiti lagi. Lalu ketika hubungan mereka sudah terjalin kembali, ada rasa senang sebentar saja, karena di rumah rupanya mantan istri lagi sudah siap marah dan ngomel-ngomel gitu. Ya, persoalan seperti ini memang ujian hati ya, sehingga di awal gelombang cinta dikatakan bahwa orang bisa saja terlihat kuat secara fisik, tapi kalau sudah menghadapi persoalan seperti ini jadi amburadul. Betul. Ya. Sekarang saya pindah ke poin-poin psikologisnya, banyak sekali malam ini, paling nggak saya mencatat ada 11. Yang pertama itu peperangan yang paling sengit melawan kebiasaan buruk. Nah, di psikologi kami memang diajarkan bahwa ada yang namanya kita ini hasil dari pembiasaan. Nah, pembiasaan itu yang kemudian membuat kita menjadi orang yang berperilaku otomatis menyakiti orang bisa saja, otomatis berkata-kata kasar bisa saja, dan seterusnya. Dan keluar dari kebiasaan seperti itu nggak gampang. Lalu ada juga kisah tentang kekasih yang ingin memutuskan hubungan tapi mencari-cari alasan, muter-muter gitu ya. Iya betul. Iya. Di psikologi kami menyebutnya rasionalisasi. Iya, rasionalisasi. Dan bahasa awamnya mungkin akal-akalan saja. Dan pecinta di sini menuntut untuk terus terang saja, jujur itu lebih asik daripada muter-muter itu nggak jelas seperti itu. Lalu diangkat juga tema kesendirian. Sini kita ditantang untuk berani menikmati kesendirian itu, karena pada akhirnya kita ini pergi sendiri-sendiri dan bertanggung jawab juga sendiri-sendiri untuk perbuatan kita. Lalu tema kerendahan hati versus kesombongan yang diibaratkan sebagai tanaman padi tadi juga ada. Pentingnya menjaga kerendahan hati ini. Justru kita terlihat berisi dengan kerendahan hati itu. Juga ada sedikit kisah tentang pecinta yang dikaruniai wajah tidak cakep dan miskin. Tapi yang penting itu bukan itu, yang penting menjaga kata-kata dan akhlak. Lalu dalam pertemanan bukan soal jumlah teman yang kita miliki, tapi teman yang tulus hatinya. Juga memori masa lalu kita diingatkan hati-hati, memori itu bisa menjadi monster dari dalam diri kita sendiri. Betul. Dan dilanjutkan lagi penekanannya pada nggak perlu takut kehilangan, karena ketakutan itu yang justru menjadi hantu. Sehingga hantu-hantu itu kebanyakan yang buat kita sendiri kok. Betul. Lalu hormat juga di sini diutamakan. Hormat diri sendiri tuh dimulai dari situ, baru kemudian kita menghormati orang lain. Dan di psikologi itu memang Buya, saya seringkali belakangan anak-anak muda ini memprihatinkan. Mereka punya kebiasaan baru, itu menyilet-nyilet tangannya sendiri, melukai dirinya sendiri. Jadi mereka
menamakan itu dalam gangguan psikologi sekarang bilangnya self-harming, melukai diri sendiri, dan ini fenomena yang sangat memprihatinkan karena cukup sering datang dengan luka-luka di badannya, katanya itu sedikit melegakan daripada mengingat-ingat persoalan hidup, mendingan melakukan itu, kata mereka. Nah, ini orang yang gak menghormati dirinya sendiri pada level yang memprihatinkan. Bagaimana mungkin dia bisa menghormati orang lain dalam kondisi seperti itu? Dan juga di sini dimunculkan relasi cinta, tapi jenis cinta yang sakit. Seperti apa relasi cinta yang sakit itu? Laki-laki berkali-kali mengkhianati perempuan, dan perempuannya bertahan dalam rasa sakit dikhianati itu. Jadi ini sakit dalam cinta, kali ini perlu direvisi jenis cintanya nih apa nih. Dan di sini Buya memunculkan psikologi wanita yang mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut nanti. Wanita itu tidak bodoh, tapi cerdik untuk terlihat bodoh. Dan yang terakhir, dan yang terakhir itu relasi ideal. Dalam gelombang cinta ini kita diberi informasi tentang relasi yang ideal itu saling mengerti dan saling menerima. Dan tipsnya itu kalau ada masalah kecil tidak usah dibesar-besarkan. Terima kasih, itu saja. Ya. Luar biasa Pak. Terima kasih. Ya, ini artinya analisanya. Kalau dia apresiasi Profesor Hane. Iya. Kerawut kabeh, hanya sangat komplit, sangat komplit sekali. Dan saya hanya ingin menambahkan saja bahwa kebiasaan tadi disinggung betapa sulitnya kita merubah kebiasaan kita. Memang awalnya kebiasaan itu adalah dari pikiran kita, kemudian di transfer, dikirim sinyalnya ke hati, lalu dikembalikan lagi, diolah, muncullah keinginan. Yang ketiga lalu dilakukan. Yang keempat setelah berulang-ulang itulah terjadi kebiasaan. Kalau sudah langkah keempat itu sudah sulit untuk ini. Kalau baru sekali dua kali timbul kesadaran, pertobatannya akan lebih mudah. Tetapi kesulitannya itu terjadi pembenaran terhadap ini, sehingga ketika ditegur juga tersinggung. Karena dia sudah bersahabat dengan kebiasaan itu. Saya kira secara psikologinya mungkin seperti itu ya. Kemudian ada satu lagi, banyak sekali orang melakukan sesuatu yang pada hakikatnya adalah melukai dirinya sendiri. Ini secara psikologi. Ini ada beberapa ayat-ayat Tuhan yang mungkin belum bisa dipahami oleh orang lain. Yang begini bunyinya. Wa mallahu bidzalamin lil 'abid walakin anfusahum yadzlimun. Allah tidak pernah menzalimi atau menyakiti hambanya, tetapi mereka yang menyakiti sendiri. Ini diuraikan di dalam mimbar umum. Saya sebagai public speaker sulit menerangkan mereka bahwa hamba itu menyakiti dirinya sendiri. Belum paham. Mestinya ada di ruangan khusus di perkuliahan psikologi mungkin baru bisa paham, yang menerangkan Mr. Han kira-kira begitu. Maka saya kira-kira gitu.